Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Organisasi Jasa dan Organisasi Multinasional. Sistem pengendalian manajemen tidak hanya menyangkut aspek manufaktur saja. Sistem pengendalian manajemen juga berfungsi pada sektor jasa. Salah satu yang melatar belakangi berdirinya perusahaan jasa dilihat dari pengertian perusahaan, yaitu suatu organisasi di mana sumber daya dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa kepada pelanggan. Jasa merupakan hal yang biasa kita dengar sehari-hari dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Jasa juga dapat dikaitkan dengan sarana penunjang dari produk yang dibeli agar tercipta kepuasan konsumen. Juga salah satu faktor berdirinya perusahaan jasa adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas selain barang yang berwujud. Manusia juga perlu pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan hidupnya. Dalam proses pengendaliannya, sektor jasa mempunyai karakteristik yang relatif berbeda dibanding sektor manufaktur. Sistem pengendalian manajemen yang akan dibahas adalah dikhususkan pada organisasi jasa profesional, yaitu konsultan, konsultan hukum, pengacara, akuntansi dan profesi sejenis, rumah sakit, nirlaba atau yayasan, pemerintah dan organisasi dagang, atau agen distributor pengecer. Selain membahas mengenai sistem pengendalian manajemen pada sektor jasa, kami juga membahas mengenai sistem pengendalian manajemen pada perusahaan multinasional. Berkembangnya organisasi multinasional di suatu negara sangatlah berpengaruh terhadap ekonomi negara itu sendiri, di mana pengangguran akan berkurang, sehingga pendapatan negara itu sendiri otomatis akan bertambah. Dalam rangka membantu perubahan terhadap negara, khususnya Indonesia, perkembangan organisasi multinasional merupakan prioritas utama dalam pembangunan negara. Maka, pembangunan ini memerlukan konsep yang sangat bagus, agar tujuan-tujuan tercapai semua. Organisasi jasa keuangan. Organisasi jasa keuangan meliputi bank komersial dan institusi penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Perusahaan-perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola uang. Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara, yang lain bertindak sebagai pemindah risiko, dan yang lainnya adalah pedagang. Beberapa karakteristik khusus, yang pertama mengenai aktiva moneter. Kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Nilai sekarang dari aktiva adalah jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik dan aktiva fisik lainnya atau paten dan aktiva tidak berwujud lainnya. Dalam industri jasa keuangan, kualitas mengacu pada kualitas jasa yang diberikan dan pada kualitas instrumen keuangan selain uang. Tidak ada kebutuhan akan pengendalian kualitas atas uang. Aktiva finansial dapat juga dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik lainnya dengan mudah dan cepat. Dalam pemindahan dana secara elektronik, uang berpindah hampir seketika. Perusahaan yang menangani aktiva keuangan, terutama uang, harus mengambil tindakan-tindakan yang ketat guna melindunginya. Hal ini tidak hanya melibatkan tindakan-tindakan fisik untuk melindungi mata uang dan dokumen, melainkan juga tindakan-tindakan yang dirancang untuk memelihara integritas dan sistem untuk mentransfer uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang kedua, ada jangka waktu transaksi. Pengendalian memerlukan adanya suatu cara pengawasan lanjutan atas kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Yang ketiga, imbalan dan risiko. Banyak perusahaan jasa keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima risiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Kebanyakan keputusan bisnis melibatkan trade-off antara risiko dan imbalan. Semakin besar risikonya, sebaiknya semakin besar pula imbalan yang diantisipasi. Di dalam perusahaan jasa keuangan, trade-off ini lebih eksplisit dibandingkan dengan di dalam investasi bisnis seperti keputusan pembelian suatu mesin atau pengenalan suatu produk baru. Tingkat bunga pinjaman dan premi polis asuransi didasarkan pada asumsi tentang risiko yang mungkin terbukti akurat atau tidak. Dan yang terakhir, teknologi.
Teknologi telah merevolusi industri jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. ATM Bank merupakan salah satu contohnya. Layanan broker secara online merupakan segmen dengan pertumbuhan yang cepat. Adapun organisasi multinasional. Organisasi multinasional yaitu suatu perusahaan yang berbasis di satu negara atau negara induk, akan tetapi perusahaan itu memiliki kegiatan produksi ataupun pemasaran cabang di negara-negara lain atau negara cabang. Organisasi multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di 2 atau lebih negara. Ini menjadi fenomena yang dominan dalam hubungan internasional saat ini terkait dengan adanya globalisasi, perdagangan, dan perkembangan perekonomian dunia. Dalam hal perkembangan perekonomian domestik, suatu negara memiliki pengaruh yang signifikan sebab keberadaan organisasi multinasional pada suatu negara menjadi salah satu penyumbang pajak tertinggi bagi pendapatan suatu negara sekaligus bagi perkembangan ekonominya. Organisasi multinasional adalah bentuk korporasi baru yang tidak dapat dihindari sebagai sebuah konsekuensi logis dari adanya globalisasi itu sendiri. Organisasi multinasional merupakan wujud dari perdagangan modern di mana profit merupakan orientasi utama dari keberadaan di setiap organisasi multinasional di suatu negara. Kehadiran anak perusahaan bagi negara cabang banyak memberikan keuntungan untuk negara tersebut, diantaranya pemberian pajak untuk perusahaan tersebut yang cukup besar. Tidak hanya itu, dengan adanya suatu anak perusahaan di negara lain, berarti sedikit membantu membuka peluang kerja bagi penduduk yang belum bekerja di negara tersebut. Terbukanya perusahaan multinasional disambut baik dengan penduduk negara tersebut karena perusahaan multinasional memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jaringan kerja yang luas. Perusahaan multinasional mempunyai jaringan pekerjaan yang luas. Perusahaan tersebut tidak hanya berkembang pada satu negara saja. Yang kedua, pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini yang membuat banyak orang memilih perusahaan multinasional karena perusahaan multinasional menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, deskripsi pekerjaan lebih jelas. Deskripsi pekerjaan yang diberikan perusahaan multinasional lebih jelas atau tidak tumpang tindih sehingga tidak merasa nyaman dalam bekerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan budaya. Menurut definisinya, sebuah organisasi multinasional akan mengoperasikan perusahaannya ke banyak negara. Nah, sehingga harus siap menghadapi perbedaan budaya yang ada dengan koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh kantor pusat terhadap anak-anak perusahaannya. Baik dalam konteks sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah negara, kata budaya merujuk kepada norma, perilaku, atau asumsi yang telah disepakati bersama. Ketika sebuah organisasi merentangkan operasinya melintasi berbagai negara, perbedaan budaya yang besar yang berkaitan dengan karakter nasional atau regional yang ada mempunyai hubungan dengan pengendalian manajemen. Nah, menurut Hofstede, budaya dapat dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama, jangkauan kekuasaan. Ini merujuk kepada sejauh mana kekuasaan didistribusikan dan dipusatkan secara tidak seimbang. Kemudian yang kedua, individualisme atau kolektivisme. Ini merujuk kepada sejauh mana mendefinisikan dirinya sendiri sebagai seorang individu atau bagian dari kelompok yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, menghindari ketidakpastian. Ini merujuk sampai sejauh mana seseorang akan merasa terancam oleh situasi yang tidak menentu. Yang keempat, maskulinitas atau feminitas. Ini merujuk sampai sejauh mana pengaruh yang dimiliki oleh salah satu dari kedua nilai dominan tersebut berupa penekanan, ketegasan, dan materialisme atau maskulin versus perhatian pada orang lain dan kualitas hidup atau feminim. Nah, kemudian skema klasifikasi lain diusulkan oleh Hall. Menurut pendapatnya, kebudayaan berbeda satu sama lain dalam spektrum yang dimulai dari budaya berkonteks rendah. Pada satu sisi, di mana orang langsung melaksanakan bisnisnya dan bernegosiasi seefisien mungkin, hingga ke budaya berkonteks tinggi. Pada sisi yang lain, di mana seseorang berusaha membangun hubungan
pribadi sebelum melakukan bisnis dan bernegosiasi berjalan dengan lambat dan bersifat ritual. Nah, dalam budaya berkonteks tinggi ini, adapun negara yang dimaksudkan itu seperti Cina, Jepang, Korea, dan Saudi Arabia. Sedangkan pada budaya berkonteks rendah seperti Jerman, Swiss, Inggris, dan Amerika Utara. Kemudian beberapa kesimpulan yang dapat ditarik tentang jenis sistem perencanaan dan sistem pengendalian yang lebih efektif di dalam budaya yang berbeda. Pada budaya individualis, pegawai mungkin lebih menyukai imbalan berdasarkan prestasi individu, sedangkan imbalan yang berdasarkan kelompok mungkin lebih disukai oleh pegawai yang dalam budaya kebersamaan. Dalam budaya dengan jangkauan kekuasaan yang rendah, desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan kesempatan berpartisipasi yang lebih besar pada penyiapan anggaran mungkin lebih disukai. Adapun hal yang sebaliknya mungkin berlaku di dalam budaya dengan jangkauan kekuasaan yang tinggi. Evaluasi kinerja subjektif akan lebih efektif pada budaya penghindaran ketidakpastian yang rendah daripada yang tinggi. Sistem perencanaan dan pengendalian formal akan diterima lebih baik dalam budaya berkonteks rendah, sedangkan di dalam budaya berkonteks tinggi, membangun keakraban dan kepercayaan antarpersonal dirasakan sangat penting sehingga pengendalian secara informal kemungkinan besar akan lebih efektif. Jadi kesimpulannya adalah para eksekutif di dalam organisasi multinasional harus memahami dan menghormati perbedaan budaya serta menyesuaikan pengenalan manajemen antar negara. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai harga transfer. Harga transfer untuk barang, jasa, dan teknologi merupakan salah satu dari perbedaan besar yang terjadi antara pengendalian manajemen operasi domestik dan luar negeri. Dalam operasi luar negeri dibutuhkan beberapa pertimbangan penting lainnya untuk dapat sampai kepada suatu harga transfer, diantaranya yaitu yang pertama ada perpajakan. Tingkat pajak penghasilan efektif dapat memiliki perbedaan yang sangat jauh di masing-masing negara asing. Yang kedua, ada peraturan pemerintah. Jika tidak diatur pemerintah, perusahaan akan menetapkan harga transfer untuk meminimalkan laba kena pajak di negara-negara dengan tingkat pajak penghasilan yang tinggi. Meskipun demikian, otoritas pajak pemerintah menyadari adanya kemungkinan ini dan mengeluarkan peraturan yang menentukan bagaimana harga transfer dapat dihitung. Yang ketiga, ada tarif. Tarif seringkali dipungut berdasarkan representasi tertentu dari nilai impor suatu produk. Semakin rendah harganya, maka semakin rendah pula tarif yang akan dikenakan. Yang keempat, ada pengendalian devisa. Beberapa negara membatasi jumlah devisa yang tersedia untuk mengimpor beberapa komoditas tertentu. Yang kelima, ada akumulasi dana. Perusahaan mungkin ingin mengakumulasikan dananya di satu negara tertentu daripada di negara-negara yang lainnya. Karena harga transfer merupakan salah satu cara untuk mengalihkan dana tersebut ke dalam atau ke luar negeri. Yang keenam atau yang terakhir ada joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama antar beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara untuk menjadi satu perusahaan untuk mencapai representasi kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih padat. Selanjutnya, penggunaan metode harga transfer. Yang pertama, pertimbangan hukum. Metode-metode harga antar perusahaan sepengendali yang dapat diterima disusun menurut prioritasnya dari yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode perbandingan dengan harga tidak sepengendali. Harga yang wajar dapat dipastikan dari penjualan barang atau jasa yang dapat diperbandingkan antara perusahaan multinasional dan pelanggan yang tidak memiliki hubungan khusus. Harga transfer, harga yang digunakan dalam penjualan tidak sepengendali yang sebanding kurang lebih penyesuaian dalam penjualan sepengendali. Yang kedua, ada metode harga jual kembali. Metode ini digunakan jika yang pertama,
tidak tersedia penjualan tidak sepengendali yang sebanding. Yang kedua, penjualan kembali dilakukan dalam jangka waktu yang wajar sebelum atau sesudah pembelian antara perusahaan sepengendali. Yang ketiga, penjualan kembali tidak menambah nilai yang berarti kepada barang yang bersangkutan dengan mengubah secara fisik selain dari kemasan, label, dan seterusnya, atau dengan penggunaan pemanfaatan kekayaan yang tak berwujud. Di sini harga transfer sama dengan harga jual kembali yang berlaku dikurang markup yang memadai, kurang lebih penyesuaian harga jual kembali yang berlaku. Dan yang terakhir ada metode biaya plus. Metode ini yang menjadi prioritas terendah di antara ketiga metode yang diuraikan. Titik awal untuk menentukan harga yang wajar adalah biaya untuk memproduksi produk, dihitung menurut praktik akuntansi yang benar. Di sini harga transfer sama dengan biaya tambah markup memadai kurang lebih penyesuaian markup yang memadai sama dengan biaya persentase laba kotor yang memadai. Di sini persentase laba kotor yang memadai sama dengan persentase laba kotor yang diperoleh oleh penjual kembali atau pihak lain pada penjualan tidak sepengendali yang sama dengan penjualan sepengendali. Selanjutnya ada implikasi dari bagian 482. Dari sudut pandang pengendalian manajemen terdapat dua implikasi. Yang pertama, meskipun terdapat pembatasan hukum terhadap fleksibilitas perusahaan dalam menentukan harga transfer, masih terdapat cukup ruang gerak di dalam pembatasan ini. Yang kedua, dalam situasi tertentu, pembatasan hukum dapat mendikte jenis-jenis harga transfer yang diterapkan. Ada ruang gerak dalam harga transfer. Di banyak perusahaan multinasional terdapat perbedaan antara harga transfer yang murni akan digunakan oleh manajemen hanya untuk tujuan pengendalian dan harga transfer yang secara hukum dikenakan untuk meminimalkan akibat dari dampak jumlah pajak dan tarif. Terdapat dua kebijakan ekstrim dalam menangani masalah ini. Yang pertama, beberapa perusahaan mengizinkan anak perusahaan berurusan satu sama lain sesuai prinsip ekonomi yang wajar dan membiarkan dampak akibat pajak serta tarif apa adanya. Kedua, harga transfer untuk negara asing hampir seluruhnya dikontrol oleh kantor pusat perusahaan dengan maksud untuk meminimalkan biaya total perusahaan, memaksimalkan arus kas dalam dolar, atau memperoleh kombinasi yang optimum untuk posisi mata uang. Banyak perusahaan yang menggunakan harga transfer untuk meminimalkan pajak dan tarif. Harga transfer yang sama untuk persiapan anggaran keuntungan dan pelaporan sebagaimana yang digunakan untuk tujuan akuntansi dan perpajakan. Selanjutnya, pembatasan hukum dalam sistem harga transfer. Dalam beberapa situasi, pembatasan hukum dapat meminta digunakannya sistem harga transfer tertentu. Kepentingan minoritas. Sewaktu-waktu, kepentingan minoritas ikut terlibat fleksibilitas manajemen puncak dalam mendistribusikan laba antara anak-anak perusahaan dapat sangat dibatasi karena pihak minoritas mempunyai hak hukum untuk memperoleh pembagian laba yang adil di perusahaan. Dalam kasus ini, anak perusahaan harus sebisa mungkin melakukan transaksi secara wajar. Arus kas perusahaan multinasional dinominasikan dalam beberapa mata uang, di mana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Variasi ini memperumit masalah pengukuran kinerja anak perusahaan dan para manajernya. Lebih spesifik lagi, perusahaan multinasional memiliki eksposur akibat transaksi, dan ekonomi perubahan nilai tukar. Nilai tukar adalah harga dari sebuah mata uang jika dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Hal ini dapat dinyatakan baik sebagai jumlah unit dari mata uang negara induk perusahaan yang diperlakukan untuk membeli satu unit mata uang asing atau penawaran langsung,
atau sejumlah unit mata uang asing yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang induk perusahaan atau penawaran tidak langsung. Nilai tukar yang biasanya ditawarkan disebut nilai tukar nominal. Nilai tukar spot adalah nilai tukar nominal yang berlaku pada satu hari tertentu. Nilai tukar real adalah nilai tukar spot setelah penyesuaian perbedaan inflasi antara dua negara yang dihitung. Ada juga nilai tukar forward, yaitu nilai tukar hari ini yang dapat digunakan menjadi dasar penyelesaian suatu transaksi yang terjadi di suatu waktu di masa depan. Yang kedua, di sini mengenai berbagai jenis eksposur nilai tukar. Yang pertama itu mengenai eksposur translasi atau nilai tukar. Adalah eksposur dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan multinasional terhadap perubahan yang terjadi di dalam nilai tukar nominal. Hal ini dikarenakan adanya fakta bahwa perusahaan multinasional harus mengonsolidasikan pembukuan mereka dalam satu mata uang, meskipun arus kas mereka didominasi dalam banyak mata uang. Yang kedua, tentang eksposur transaksi. Adalah eksposur nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan untuk transaksi-transaksi antar negaranya ketika transaksi semacam itu dicatat hari ini, tetapi penyelesaian pembayarannya dilaksanakan di kemudian hari. Contohnya piutang, kewajiban, dan utang atau pembayaran nasi dalam banyak mata uang. Yang kedua, tentang eksposur transaksi. Adalah eksposur nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan untuk transaksi-transaksi antar negaranya ketika transaksi semacam itu dicatat hari ini, tetapi penyelesaian pembayarannya dilaksanakan di kemudian hari. Contohnya piutang, kewajiban, dan utang atau pembayaran bunga yang belum dilaksanakan dalam mata uang asing. Dan yang terakhir, eksposur ekonomi. Adalah eksposur nilai tukar atas arus kas perusahaan operasional atau eksposur kompetitif terhadap nilai tukar. Adapun nilai tukar mata uang yang bagian ketiga, pilihan metrik dalam evaluasi kinerja. Dalam survei perusahaan-perusahaan multinasional, Choi dan Cheswowicz mengumumkakan bahwa hampir semua responden memiliki sistem evaluasi kinerja yang membandingkan aktual terhadap anggarannya dalam menilai kinerja anak perusahaan. Mempersiapkan anggaran, yang pertama proyek awal, yang kedua proyeksi, yang ketiga akhir. Terdapat 3 kemungkinan pemilihan metrik dalam penetapan dan pelacakan anggaran. Nilai tukar yang berlaku pada saat anggaran ditentukan atau nilai tukar awal. Nilai tukar yang diproyeksikan pada saat anggaran ditentukan atau nilai tukar proyeksi. Atau nilai tukar yang berlaku pada saat anggaran dilacak atau nilai tukar akhir. Terhadap 9 kemungkinan di atas, meskipun demikian, tidak semua 9 sel tersebut layak digunakan, hanya 5 sel yang diberi garis bawah yang layak, yang jelas-jelas layak terdiri dari 3 sel di mana anggaran ditetapkan dan dilacak dengan menggunakan metrik yang sama. Demikian pula, apabila kita menetapkan anggaran dengan menggunakan nilai tukar awal dan melacaknya dengan menggunakan nilai tukar akhir, dan menentukan dengan menggunakan nilai tukar proyeksi dan melacak pada nilai tukar akhir. Bagaimanapun, tidaklah logis jika menetapkan anggaran pada nilai tukar akhir dan melacak aktualnya dengan menggunakan nilai tukar awal atau nilai tukar proyeksi. Begitu pula memproyeksikan nilai tukar dalam menetapkan anggaran dan kemudian melacaknya dengan nilai tukar yang berlaku awal. Selanjutnya yang keempat, efek translasi. Manajer anak perusahaan tidak perlu mengambil pusing terhadap keputusan-keputusan strategis dan operasional, seperti penetapan harga, untuk merespon perubahan nilai tukar. Selain itu, perubahan nilai tukar seluruhnya di luar kendali manajer anak perusahaan. Oleh karena itu, terlihat cukup adil jika para manajer anak perusahaan dianggap tidak perlu bertanggung jawab dari dampak translasi. Ketika perusahaan memberikan laporannya kepada pemegang saham, mereka harus mengonsolidasikan angka-angka akuntansi dari anak perusahaan di negara asing dengan angka-angka akuntansi dari induk perusahaan. Laba dan rugi akibat translasi yang ditimbulkan oleh konversi neraca dan laporan laba rugi dari anak perusahaan di luar negeri ke dalam unit moneter dari induk perusahaan seharusnya tidak mempengaruhi evaluasi kinerja dari manajer anak perusahaan. Ya, kemudian yang kelima adalah eksposur ekonomi. Ketika anak perusahaan memiliki transaksi antar negara
mereka juga akan menjadi subjek dari eksposur ekonomi. Kedua sistem pengendalian yang secara efektif menangani eksposur ekonomi memiliki perbedaan cara yang fundamental dari yang telah kita uraikan untuk eksposur translasi. Dalam eksposur ekonomi, hal ini merupakan suatu hal yang tepat bagi suatu sistem pengendalian untuk mengevaluasi manajer anak perusahaan atas keputusan-keputusan yang seharusnya memungkinkan anak perusahaan merespon perubahan yang terjadi pada nilai tukar real. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua tipe generik dari anak perusahaan multinasional. Yang pertama, importir murni. Importir murni adalah anak perusahaan yang menjual sebagian besar produknya di dalam negaranya sendiri, tetapi mengimpor sebagian besar barang mentahnya dari luar negeri, baik itu dari anak perusahaan lain atau dari anak perusahaan luar. Yang kedua, eksportir murni. Eksportir murni adalah anak perusahaan yang menjual kebanyakan produknya ke luar negeri, baik kepada anak perusahaan lain maupun kepada anak perusahaan luar lainnya, tetapi membeli sebagian besar bahan mentahnya di dalam negara tersebut. Selanjutnya yaitu efek transaksi. Pendekatan mendasar dalam menangani eksposur transaksi adalah dengan menggunakan strategi lindung nilai mata uang asing yang tepat. Lindung nilai adalah transaksi-transaksi yang dapat menurunkan kemungkinan risiko yang berhubungan dengan arus kas di masa mendatang. Lindung nilai adalah praktik yang berlaku umum di banyak perusahaan. Sebagai contoh, kapan saja perusahaan membeli asuransi, secara tidak langsung, perusahaan tersebut telah melakukan transaksi lindung nilai internasional, dan hal itu dipergunakan sebagai cara untuk mengatasi efek dari eksposur transaksi. Selanjutnya, yaitu kinerja anak perusahaan. Sejauh ini, kita telah mengusulkan bahwa adalah penting untuk membedakan antara kinerja ekonomi anak perusahaan dan kinerja manajernya. Dan pedoman-pedoman yang dibicarakan atas semata-mata hanya menangani pengisolasian dampak nilai tukar terhadap kinerja manajer anak perusahaan. Hal ini penting untuk disadari bahwa kinerja ekonomi anak perusahaan itu harus merefleksikan akibat-akibat negatif atau positif atas eksposur transaksi dan eksposur ekonomi. Selanjutnya, pertimbangan manajemen. Dalam mendesain sistem evaluasi kinerja anak perusahaan multinasional, perusahaan dapat menggunakan pedoman-pedoman berikut. Yang pertama, para manajer anak perusahaan seharusnya tidak dianggap bertanggung jawab terhadap efek translasi. Cara termudah untuk mencapai tujuan ini adalah membandingkan anggaran terhadap hasil aktual dengan menggunakan metrik yang sama dan mengisolasi efek berhubungan dengan inflasi melalui analisis varian. Yang kedua, efek transaksi paling baik ditangani melalui koordinasi terpusat dari kebutuhan lindung nilai perusahaan multinasional secara keseluruhan. Yang ketiga, manajer anak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap efek ketergantungannya dari nilai tukarnya yang diakibatkan oleh ekspor ekonomi. Yang keempat, evaluasi anak perusahaan sebagai basis dari pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi operasi di sebuah negara atau merelokasi operasi dari sebuah negara seharusnya merefleksikan konsekuensi dari adanya ekspor translasi, ekspor transaksi, dan ekspor ekonomi. Baik, dari materi yang telah kami paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian manajemen pada organisasi jasa berbeda bila dibandingkan dengan organisasi manufaktur. Hal ini disebabkan ketiadaan persediaan penyangga pada organisasi jasa, kesulitan mengukur kualitas, dan pada umumnya perusahaan jasa cenderung merupakan padat karya.
Sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa umumnya sama dengan sistem pengendalian manajemen pada organisasi dagang. Organisasi jasa keuangan berbeda dalam dua hal dibandingkan perusahaan lainnya. Pertama, bahan bakunya adalah uang. Kedua, tingkat laba dari banyak transaksi yang bisa diukur hingga bertahun-tahun setelah komitmen yang dilakukan. Yang utama, perusahaan akan mendapat laba jika pendapatan masa depan diperoleh dari pinjaman saat ini, investasi, dan premi asuransi yang melebihi biaya dana yang berkaitan dengan pendapatan ini. Masalah pengendalian manajemen lebih kompleks dalam investasi perbankan, perdagangan sekuritas, dan beberapa organisasi lainnya karena fakta bahwa laba maupun rugi bisa dihasilkan dari satu transaksi tunggal. Dari sudut pandang pengendalian manajemen, terdapat 3 topik yang unik bagi perusahaan multinasional, yaitu yang pertama perbedaan budaya, harga transfer, dan nilai tukar. Sebagai tambahan dari kesesuaian tujuan, dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan penting lainnya untuk memperoleh harga transfer pada perusahaan multinasional, yaitu perpajakan, peraturan pemerintah, tarif, pengendalian nilai tukar luar negeri, akumulasi dana, dan joint venture. Sebuah evaluasi dan kinerja ekonomi anak perusahaan sebaiknya menggabungkan konsekuensi negatif atau positif dari eksposur transaksi, dan ekonomi. Akan tetapi, selagi mengevaluasi kinerja manajer yang berwenang dari anak perusahaan, efek dari eksposur transaksi dan transaksi harus dihilangkan. Meskipun demikian, manajer anak perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan efek-efek ketergantungan dari nilai tukar yang diakibatkan oleh eksposur ekonomi. Selanjutnya, saran. Dalam sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang apapun dan dalam cakupan maupun hendaknya organisasi pasti mempunyai tujuan. Tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, juga diharapkan organisasi tersebut dapat bertahan lama di masa yang akan datang. Agar supaya dalam mencapai tujuan yang diinginkan dapat tercapai, dalam hal ini sistem pengendalian manajemen sangatlah dibutuhkan karena sistem pengendalian manajemen ini mampu menuntun dan memberikan arah yang jelas dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Ya, itulah tadi materi dari kelompok kami yang sudah menjelaskan tentang organisasi jasa dan organisasi multinasional. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi